Halo guys, perkenalkan nama saya Syarif Emanuel dari kelas 11-2 absen 25 yang pada kali ini ingin membagikan tips cara mudah untuk mengingat bentuk-bentuk molekul. Daripada lama-lama langsung kita check it out. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke materi dan tips cara mudah mengingat bentuk molekul, kita pertama-tama harus mengetahui apa itu PEI, PEB, dan domain elektron. PEI adalah pasangan elektron ikatan dan PEB adalah pasangan elektron bebas, teman-teman. Dan domain elektron itu adalah PEI plus PEB. Nah, PEI dilambangkan dengan X dan PEB dilambangkan dengan E, teman-teman. Kita ambil contoh dari A. A ini adalah atom pusat yang hanya bisa terdiri dari satu. Dan ini ada X ini PEI, pasangan elektron ikatan, dan ada E, yaitu pasangan elektron bebas. Kita ambil contoh ininya pasangan elektron ikatannya 2 dan PEB-nya 1. Tapi kalau di soal PEB-nya nggak diketahui atau tidak ada, berarti seperti ini. AX2 saja. Oke. Oke teman-teman, langkah pertama kita akan mengetahui atau saya akan mengenalkan bentuk dasar dari bentuk molekul. Yang pertama ada domain 2. Domain 2 itu berarti kita tulis AX2, teman-teman. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini, A di tengah 1, atom pusat dan elektron ikatannya ada 2. Kita lambangkan sebagai X. Bisa kita lihat kalau misalnya kita gambarkan seperti ini, bisa kita lihat ketika kita menarik garis seperti gambar apa? Seperti linear, garis lurus, teman-teman. Domain ketiga ada AX3. AX3 berarti kita gambarkan atom pusatnya 1, elektron ikatannya ada 3. 1, 2, dan 3. Ketika kita lihat, kita tarik garis 1, maka akan menyerupai seperti segitiga datar, teman-teman. Nah, yang keempat ada AX4. Berarti kita bisa lihat di sini elektron ikatannya ada 1 dan atom pusatnya ada 1 dan elektron ikatannya ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Kalau misalnya kita tarik garis nih, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kita mempunyai elektron ikatannya ada 4. Nah, kalau 4 ini bisa kita sebut sebagai terahedral. Nah, langsung kita lanjut ke yang kelima. Yang kelima ada AX5. AX5 bisa kita lihat elektron atom utamanya ada di tengah dan elektron ikatannya ada 5. Kalau misalnya kita lihat di sini, ketika kita tarik garis seperti ini, maka akan terlihat seperti segitiga. Nah, di sisi-sisinya ada 1 kan? Ada 1, kita tarik garis juga. Layaknya seperti piramida, teman-teman. Oleh karena itu, kita sebut segitiga piramida. Karena di sini piramidanya ada 2, maka kita sebut 2 itu B, dan ini gambarnya seperti piramida, makanya kita sebut segitiga 2 B piramida. Oke, kita langsung lanjut ke nomor domain yang ke-6. Domain ke-6 ya, kita bisa lihat di sini. Kita tarik garis dulu. Ada 1, 2, 3, 4. Di sampingnya ada 5, 6, 7, 8. Kita bisa lihat di sini hubungannya ada 8. Nah, 8 itu ada oktahedral. Oke, langsung kita lanjut ke langkah pertama cara mudah mengingat bentuk molekul. Pertama kita akan mengingat satu nama bentuk molekul, yaitu bentuk V. Oke, tadi bisa kita lihat domain 3 itu kita lambangkan sebagai AX3. Menjadi seperti ini. A, X, dan X. Atau biar lebih mudah kita gini aja.
A X gitu ya. Betul ya. Kita ikatannya seperti ini, kita tarik garis. Oke, ketika kita tarik garis ini berarti menjadi segitiga datar. Segitiga datar. Namun ketika PEI-nya diturunkan menjadi 2, berarti PEB-nya menjadi 1. Berarti persamaannya menjadi A X 2E. Berarti gambarnya menjadi seperti ini. A 1 2 dan ada elektron bebasnya 1. Nah, bisa kita lihat ini seperti gambar V. Berarti ini bentuk V. Oke, sekarang kita masuk ke domain keempat. Ada domain 4. Ini rumusnya. Ada PEI-nya. Dan ada PEB-nya. Oke teman-teman, kita akan masuk ke domain keempat. Yang pertama ada AX4, berarti PEI-nya 4, PEB-nya 0. Berarti seperti yang tadi sudah dijelaskan, berarti seperti ini gambarnya. A 1 2 3 4. Jadi kita tarik garis, gambarnya seperti ini. Oke, berarti ini tetrahedral. Oke ya. Oke, ketika kita pindahkan 1 menjadi AX3 nih. AX3 berarti PI-nya berkurang menjadi 3 dan PEB-nya bertambah menjadi 1. Berarti ketika digambarkan seperti ini. Digambarkannya ada A 1 2 3 dan di sininya ada elektron bebasnya 1 2 ya. Nih, berarti kita tinggal tarik garis 1 2 3. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini gambarnya menjadi segitiga nih. Nih. Kita tarik garis ya. Oke, ini menjadi segitiga. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat juga, di sini saya menggunakan warna hijau. Gambarnya ini juga lihat, kita lihat layaknya seperti piramida teman-teman. Berarti ini bisa kita sebut sebagai segitiga piramida. Oke ya. Tapi kalau misalnya AX-nya berkurang lagi nih, kita kurangin 2. Jadi AX2 E2. Berarti ini berkurang lagi menjadi 2, PEI-nya dan PEB-nya menjadi 2 juga. Nih, kita gambarkan juga ya. Kita gambarkan lagi menjadi seperti ini. A 1 2 karena elektron bebas ada 2, berarti kita gambarkan 1 2. Nah, coba kita tarik garis ya. 1 2. Nah, ya kalau misalnya teman-teman lihat di sini membentuk seperti huruf V. Lihat ya. Nih. Nah, berarti seperti yang tadi, ini kita sebut sebagai bentuk V. Jadi bentuk V ini berada di domain keempat dan domain ketiga teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke domain kelima. Oke, ke domain kelima. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman. Di sini ada AX5. Berarti PEI-nya berapa? 5. PEB-nya 0. Berarti kalau kita gambarkan seperti ini. A 1 2 3 4 5.
Ini sini, di sini nih. Sini ya, kita gambarkan. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tadi seperti yang tadi kita lihat di sini seperti segitiga ya nih. Gampangnya itu seperti segitiga dan ini ada piramida. Berarti tadi seperti kita bilang ini adalah segitiga. Ada dua piramida, jangan lupa dua itu adalah bipiramida. Oke, udah ya. Ini yang tadi sudah saya jelaskan. Kita lanjut. Kalau misalnya AX-nya, PI-nya kita kurangin 1 menjadi ini. AX4E. Berarti PI-nya 4, PEB-nya 1, betul ya? Betul ya? Oke. Kita gambar dulu. Berarti A-nya gini. A di tengah sini. Betul ya? A di tengah sini. Terus ada X di sini 1. X-nya tadi ada 4. Elektronikatanya 2, 3, 4. Dan elektron bebasnya 1 di sini. Oke, kalau misalnya kita gambar nih ya, kita tarik ke 1, 2, 3, 4. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita gambar seperti ini. Kita gambar gini. Seperti ini kan. Nah, tapi kita balik coba. Seperti ini. Nah, ini seperti apa? Betul ya, ini seperti mainan kita zaman dulu. Ini adalah jungkat jungkit. Maka kalau misalnya kita lihat terbalik seperti ini seperti jungkat jungkit ya. Berarti nama ini adalah jungkat jungkit. Oke, kalau misalnya kita kurangi 1 lagi, si elektronikatanya menjadi AX3E. Berarti PI-nya ada 3, PEB-nya ada 2 ya. Oke, kita gambar langsung. Ada 1, 2, 3. Karena elektron bebasnya ada 2, kita tulis 1, 2. Nah, kalau tarik garis seperti ini. Nah, ini terlihat seperti bentuk huruf apa? Bentuk huruf, coba nih kita gambar dari sini. Gini. Betul ya? Tapi kalau misalnya kita baikkan seperti ini jadi apa? Jadi huruf T, betul ya? Berarti kita tulis bentuk ini bentuk T, bentuk huruf T. Oke. Yang terakhir di dalam domain kelima ini kita kurangin 1 lagi nih. Jadi AX 2. Ini 2 ya, sorry. Ini 2. E3. Nah, kelihatan. Nah, ini AX2E3. Berarti kalau kita gambarin ya, kalau PEI-nya berarti ada 2, elektron bebasnya ada 3. Kita gambarin ya, ada 1. Tuh lihat. Ini kan elektronikatanya ada 2 ya. Elektron bebasnya ada 3, berarti ada 1, 2, 3. Nah, tadi ingat tidak yang garis lurus seperti ini kita sebut apa? Coba kita lihat ya. Yang garis lurus ini kita sebut sebagai linear. Jadi gitu teman-teman. Di dalam domain 5 ini ada bipiramida, ada jungkat jungkit, ada bentuk T, dan ada linear. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke domain terakhir, ada domain 6. Domain 6 rumusnya adalah X6 ya. Berarti PI-nya ada berapa? Ada 6 dan PB-nya ada 0. Nah, berarti kalau misalnya tadi kita gambar ini A-nya gini. A1 nih. Betul ya? Berarti X-nya ada 6 biji. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba kita tarik garis seperti tadi, lihat. 1, 2, 3, 4. Oke, lihat ya. Berarti ini kita lihat ini ada 8,
ada 8 ikatan, ada 8 sisi, berarti kita sebut 8 itu adalah oktahedral. Nah, ini yang tadi udah saya jelaskan. Sekarang kita coba sih kita kurangin 1. AX5 berarti PI-nya berapa? PI-nya 5, E-nya ada 1. Jadi AX5E. Coba kita gambarin. Ini A. Berarti X-nya kita kurangin 1 ya. Berarti seperti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kita jadi elektron ikatan. Nah, coba nih sebentar saya ambil video ya. Nih. Kalau misalnya kita tarik garis ada ini 1. Nih, ini seperti bentuk apa? Segi 4. Karena ini udah gak ada, kita tarik garis saja ke sini. Nah, yang atas ini seperti piramida, teman-teman. Berarti ini piramidanya kita tulis di depan. Piramida, ini piramida segi 4. Tuh, mudahnya teman-teman. Oke ya. Nah, di domain ke-6 juga. Coba kita kurangin 1 ini. AX4E2. Oke, berarti PI-nya ada 4, PEB-nya ada 2. Coba kita gambarin ya ini. Oke, kita gambarin nih ke sini. Kita gambarin. Coba. Nanti kita gambarin ya. Berarti seperti ini. A-nya 1, berarti PI-nya X-nya ada 4. Seperti 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita jadiin. Nah, kita tarik garis seperti ini. Seperti bentuk apa, teman-teman? Ya, betul. Ini akan seperti bentuk segi 4. Jadi kita sebut segi 4 datar. Atau bisa kita sebut bujur sangkar. Bujur sangkar. Nah, domain 6 hanya bisa sampai AX4E2. Gitu teman-teman. Oke. Sebelum kita akhiri, kita review lagi dari pertama. Kita buka nih. Ya, kita review dari pertama ya. Yang pertama, domain 2 hanya ada sebentar ya. Kita stabilkan. Hanya ada linear. Oke ya, hanya ada linear. Di domain ketiga ada segitiga datar. Dan domain keempat ada tetrahedral karena 4 itu adalah tetra. Oke ya. Domain kelima ada segitiga bipiramida. Nah, bi itu adalah 2 ya teman-teman. Ini adalah bentuk dasar. Nah, yang terakhir domain ke-6 itu oktahedral. Kita bisa lihat sini ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti bentuk dasar di sini oktahedral karena ada 8. Ini AX6. Oke, kita langsung lanjut ke review soalnya ya. Kita bisa lihat di sini. Oke. Domain ketiga ada AX3 dan AX2E. Berarti AX3-nya segitiga datar dan AX2E-nya adalah bentuk V ya. Diingat karena bentuknya seperti huruf V. Nah, yang ke domain keempat ada AX4, AX3E dan ada AX2E2. Nih, gambar pertama tuh tetrahedral yang tadi kita sebut. Tetrahedral, 4 itu tetra. Yang kedua ada segitiga piramida, kalau bisa kita lihat ini. Segitiga piramida. Oke, jadi segitiga piramida ya. Oke, yang terakhir ini elektron ikatannya ada 2, elektron bebasnya ada 2. Berarti ketika kita garis seperti ini seperti huruf V. Jadi huruf V itu ada di domain 3 dan ada di domain ke-4. Oke, kita langsung masuk ke domain kelima.
Domain kelima ini ada, lihat kita fokus ya, ada AX5, ada AX4E, ada AX3E2 dan ada AX2E3. Nah, kita lihat ini ada bipiramida karena tadi apa? Kalau misalnya 2 itu adalah Nah, 2 itu adalah bi. Jadi di sini kan ada piramidanya ada 2, jadi kita tulis bipiramida, oke? Mengerti ya? Oke, kita masuk AX4E4 seperti ini. Berarti gambarnya seperti jungkat-jungkit. Ketika kita masuk kecil berarti kita sebut bentuk jungkat-jungkit ya, AX4E4 dan AX3E2 seperti huruf T. Ingat ya, AX3E2 seperti huruf E dan AX2E3 linear karena garis lurus. Gampangnya ininya kita coret menjadi titik. Jadi linear. Oke, yang terakhir kita ulangi lagi, ada AX6, ada AX5E dan ada AX4E2. Jadi yang pertama itu ada oktahedral karena 8, ada piramida segi 4 karena ada piramida dan ada segi 4, dan yang terakhir hanya ada segi 4-nya. Jadi segi 4 datar atau bujur sangkar. Oke guys, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton cara tips and trik dalam menghafalkan bentuk molekul.